Hai semuanya, pernah tidak kalian melihat seseorang yang hidupnya terlihat biasa saja? Rumahnya tidak terlalu besar, pakaiannya sederhana, gaya hidupnya tidak mencolok, tetapi wajahnya jauh lebih tenang dibanding banyak orang yang memiliki segalanya. Di saat banyak orang sibuk mengejar sesuatu tanpa henti, orang seperti itu justru bisa duduk santai menikmati secangkir kopi, tidur nyenyak tanpa pikiran berat, tertawa tanpa dibuat-buat, dan menjalani hidup tanpa rasa takut kehilangan terlalu banyak hal. Disitulah banyak orang mulai sadar bahwa mungkin selama ini kebahagiaan bukan soal menumpuk sebanyak mungkin hal, melainkan tentang mengetahui apa yang benar-benar penting lalu menjaga itu dengan sepenuh hati. Dunia modern sering membuat kita percaya bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang penuh pencapaian, penuh barang baru, penuh pengakuan, penuh kesibukan, dan penuh kemewahan. Padahal semakin banyak yang dimiliki, seringkali semakin banyak juga yang harus dipikirkan. Semakin tinggi gaya hidup seseorang, semakin besar pula ketakutan untuk kehilangan semuanya. Tanpa disadari, banyak orang bekerja keras bukan lagi untuk hidup nyaman, melainkan hanya agar tetap bisa mempertahankan citra yang sudah terbangun di mata orang lain. Mereka lelah, tetapi tidak bisa berhenti. Mereka punya banyak hal, tetapi tidak pernah benar-benar merasa cukup. Mereka terlihat bahagia di luar, tetapi di dalamnya kosong dan terus merasa ada yang kurang. Itulah alasan mengapa hidup sederhana diam-diam menjadi kekuatan yang sangat besar. Kesederhanaan bukan tanda kegagalan. Kesederhanaan bukan berarti malas berkembang. Kesederhanaan justru menunjukkan bahwa seseorang sudah memahami apa yang benar-benar bernilai dalam hidupnya. Kaum minimalis sering disalahpahami sebagai orang yang anti uang, anti pengajuan, atau hidup serba kekurangan. Padahal inti dari hidup minimalis bukan tentang memiliki sedikit demi sedikit hanya demi terlihat unik. Intinya adalah berhenti memenuhi hidup dengan hal-hal yang tidak membawa makna. Banyak orang membeli barang hanya karena takut dianggap tertinggal. Banyak orang bekerja mati-matian demi membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Banyak orang memenuhi rumah dengan benda-benda yang akhirnya hanya menjadi pajangan berdebu. Semuanya dilakukan bukan karena kebutuhan sejati, tetapi karena dorongan untuk terlihat lebih baik dibanding orang lain. Kaum minimalis memilih jalan berbeda. Mereka mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar membuat hidup lebih tenang? Pertanyaan sederhana itu ternyata bisa mengubah cara memandang hidup secara keseluruhan. Ketika seseorang mulai berani mengurangi yang tidak penting, ia akan sadar betapa banyak energi hidup yang selama ini terbuang sia-sia. Kesederhanaan memberikan ruang bagi pikiran untuk bernafas. Coba perhatikan bagaimana rasanya hidup di tengah terlalu banyak gangguan. Ponsel berbunyi terus, notifikasi datang tanpa henti. Barang menumpuk di mana-mana, jadwal penuh setiap hari. Tuntutan sosial semakin banyak dan semuanya membuat kepala terasa sesak. Banyak orang tidak benar-benar punya waktu untuk mendengar isi pikirannya sendiri karena hidup terlalu ramai. Saat seseorang mulai hidup sederhana, perlahan keramaian itu berkurang. Rumah menjadi lebih rapi, jadwal tidak terlalu padat, pengeluaran lebih terkendali, hubungan sosial lebih sehat, dan pikiran mulai terasa ringan. Hal-hal kecil yang dulu tidak terlihat mulai terasa bermakna. Duduk sore sambil menikmati angin terasa menyenangkan. Makan tanpa tergesa-gesa terasa nikmat. Mengobrol dengan keluarga terasa hangat. Tidur terasa benar-benar istirahat. Hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya adalah sumber kebahagiaan yang paling nyata, tetapi sering tidak terasa karena hidup terlalu penuh kebisingan. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan ada di tujuan akhir. Nanti kalau punya rumah besar akan bahagia. Nanti kalau punya mobil baru akan puas. Nanti kalau gaji naik akan tenang. Masalahnya, rasa puas itu sering hanya bertahan sebentar. Setelah mendapat satu hal, muncul lagi keinginan berikutnya. Manusia terus berlari, seperti berada di treadmill yang tidak pernah berhenti.
Kaum minimalis memahami jebakan ini. Mereka sadar bahwa kalau kebahagiaan selalu ditunda sampai nanti, maka hidup akan habis hanya untuk mengejar tanpa pernah menikmati. Karena itu, mereka memilih menikmati apa yang ada sekarang. Bukan berarti berhenti punya impian, tetapi tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Mereka tetap bekerja, tetap berkembang, tetap punya tujuan, tetapi hati mereka tidak diperbudak oleh keinginan tanpa batas. Hidup sederhana juga membuat seseorang lebih sulit dikendalikan dunia luar. Banyak orang stres karena gaya hidupnya terlalu tinggi. Mereka terpaksa bekerja di tempat yang tidak disukai hanya demi cicilan. Mereka bertahan di lingkungan toksik karena takut kehilangan penghasilan besar. Mereka rela mengorbankan kesehatan mental demi mempertahankan standar hidup yang sudah terlanjur mahal. Ketika kebutuhan hidup semakin sedikit, kebebasan justru semakin besar. Seseorang tidak mudah dipaksa menerima hal yang merusak dirinya hanya demi uang tambahan. Inilah salah satu kekuatan terbesar dari hidup sederhana. Kesederhanaan menciptakan ruang kebebasan. Orang yang tidak terlalu bergantung pada kemewahan lebih mudah mengambil keputusan berdasarkan ketenangan hati, bukan berdasarkan ketakutan finansial. Banyak orang kaya sebenarnya hidup dalam kecemasan yang besar. Mereka takut kehilangan status, takut bisnis jatuh, takut dianggap gagal, takut dibandingkan, takut tidak lagi dipuji. Ironisnya, semakin tinggi seseorang mengejar pengakuan, semakin rapuh juga mentalnya terhadap penilaian orang lain. Kaum minimalis perlahan keluar dari permainan itu. Mereka tidak terlalu sibuk membuktikan diri kepada semua orang. Mereka tidak merasa perlu memamerkan setiap pencapaian. Mereka tidak mengukur harga diri dari jumlah barang yang dimiliki. Ketika seseorang tidak lagi haus validasi, hidup terasa jauh lebih ringan. Kritik tidak terlalu menghancurkan. Pujian juga tidak memabukkan. Ada ketenangan yang lahir dari kemampuan menerima diri sendiri tanpa harus terus mencari pengakuan eksternal. Kesederhanaan juga mengajarkan kita membedakan kebutuhan dan keinginan. Banyak masalah keuangan sebenarnya muncul bukan karena penghasilan terlalu kecil, melainkan karena keinginan terlalu besar. Dunia modern sangat pintar membuat orang merasa kurang. Iklan muncul setiap hari, memberi kesan bahwa hidup belum lengkap tanpa produk tertentu. Media sosial membuat orang merasa tertinggal jika tidak mengikuti tren terbaru. Akibatnya, banyak orang membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena tidak ingin merasa kalah. Setelah dibeli, kebahagiaan hanya muncul sebentar, lalu hilang lagi. Siklus ini terus berulang. Kaum minimalis mencoba memutus lingkaran itu. Mereka belajar membeli dengan sadar. Mereka tidak mudah tergoda hanya karena diskon atau tren sesaat. Mereka memahami bahwa setiap barang yang masuk ke hidup mereka juga membawa tanggung jawab baru untuk dirawat, disimpan, dan dipikirkan. Rumah yang terlalu penuh sering mencerminkan pikiran yang juga penuh. Banyak orang menyimpan barang bertahun-tahun meski tidak pernah dipakai lagi. Ada barang yang disimpan karena rasa takut kekurangan. Ada yang disimpan karena nostalgia berlebihan. Ada juga yang disimpan hanya karena sayang membuang sesuatu yang dulu mahal. Tanpa sadar, rumah menjadi sesak dan energi terasa berat. Ketika seseorang mulai berani melepaskan barang-barang yang tidak lagi berguna, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Ternyata bukan hanya rumah yang menjadi lebih lapang, tetapi juga pikiran. Hidup minimalis bukan soal rumah kosong tanpa karakter, melainkan tentang menciptakan ruang yang benar-benar mendukung ketenangan hidup. Banyak orang mengira hidup sederhana itu membosankan. Padahal justru sebaliknya. Orang yang hidup sederhana
sering lebih mudah menikmati hidup karena perhatian mereka tidak terus terpecah pada hal-hal artifisial. Mereka bisa menikmati percakapan sederhana tanpa harus selalu memikirkan pencitraan. Mereka bisa menikmati makanan sederhana tanpa harus selalu mencari tempat paling mewah. Mereka bisa menikmati waktu tanpa merasa harus terus produktif setiap saat. Kesederhanaan membuat seseorang kembali terhubung dengan hal-hal alami yang sebenarnya paling dibutuhkan manusia. Dunia sekarang terlalu cepat, sehingga banyak orang lupa cara menikmati momen kecil. Semua ingin cepat, instan, dan terus bergerak. Akibatnya, hidup terasa lewat begitu saja tanpa benar-benar dirasakan. Kaum minimalis juga memahami bahwa waktu jauh lebih berharga daripada banyak barang. Banyak orang rela mengorbankan hampir seluruh waktunya demi membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mereka bekerja tanpa henti, stres setiap hari, lalu menggunakan hasil kerja itu untuk membeli hiburan sementara agar bisa bertahan menghadapi hidup yang melelahkan. Siklus ini membuat hidup terasa seperti mesin yang terus berputar. Ketika seseorang mulai hidup sederhana, kebutuhan finansial bisa lebih terkendali dan waktu menjadi lebih bebas. Waktu untuk keluarga bertambah, waktu untuk kesehatan bertambah, waktu untuk berpikir bertambah, waktu untuk benar-benar hidup akhirnya kembali dimiliki. Ada alasan mengapa banyak orang yang sudah melewati banyak pengalaman hidup akhirnya memilih kesederhanaan. Setelah mengalami berbagai pencapaian, mereka sadar bahwa ketenangan jauh lebih penting daripada kemewahan yang melelahkan. Banyak orang tua yang akhirnya merasa kebahagiaan terbesar justru datang dari hal sederhana seperti makan bersama keluarga, tubuh yang sehat, tidur nyenyak, dan hubungan yang damai. Sayangnya, banyak orang baru memahami ini setelah terlalu lama mengejar hal-hal yang ternyata kosong. Kaum minimalis mencoba memahami pelajaran itu lebih awal. Mereka tidak ingin menghabiskan hidup hanya untuk membangun sesuatu yang akhirnya tidak benar-benar memberi ketenangan. Media sosial membuat banyak orang kehilangan kemampuan merasa cukup. Setiap hari, kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Ada yang liburan mewah, ada yang membeli mobil baru, ada yang pamer pencapaian, ada yang terlihat selalu bahagia. Padahal yang terlihat di layar hanyalah potongan kecil kehidupan yang sudah dipilih dengan hati-hati. Banyak orang akhirnya membandingkan hidup nyata mereka dengan versi editan hidup orang lain. Inilah sumber rasa tidak puas yang terus tumbuh diam-diam. Hidup sederhana membantu seseorang keluar dari jebakan perbandingan itu. Ketika fokus hidup tidak lagi untuk terlihat hebat di mata orang lain, ada ketenangan yang mulai muncul. Seseorang jadi lebih fokus membangun hidup yang benar-benar cocok untuk dirinya sendiri, bukan hidup yang sekadar terlihat keren di internet. Kesederhanaan juga memperkuat mental. Orang yang terbiasa hidup sederhana biasanya lebih tahan menghadapi perubahan hidup. Mereka tidak terlalu terguncang ketika keadaan ekonomi sulit karena sejak awal sudah terbiasa hidup secukupnya. Mereka tidak panik berlebihan ketika kehilangan sesuatu karena identitas mereka tidak bergantung pada benda. Mereka lebih fleksibel, lebih tenang, dan lebih mampu bertahan. Sebaliknya, orang yang terlalu bergantung pada kenyamanan berlebihan sering lebih mudah stres ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Hidup sederhana melatih seseorang untuk menemukan rasa aman dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kemewahan luar yang bisa hilang kapan saja. Banyak orang tidak sadar bahwa semakin sederhana hidup seseorang, semakin sedikit juga hal yang bisa mencuri ketenangannya. Ketika hidup terlalu dipenuhi ambisi untuk memiliki semuanya, hati menjadi mudah gelisah. Ada rasa takut tertinggal, takut kalah, takut tidak dianggap sukses, dan takut hidup terlihat biasa saja. Ketakutan-ketakutan seperti itu pelan-pelan menguras energi tanpa disadari. Orang akhirnya bangun pagi dengan pikiran penuh tekanan, menjalani hari dengan terburu-buru,
lalu tidur dengan kepala yang tetap sibuk. Padahal tubuh mungkin sedang diam, tetapi pikiran tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Kaum minimalis memahami bahwa hidup tidak harus selalu diisi perlombaan tanpa akhir. Mereka mulai mengurangi hal-hal yang tidak memberi makna, agar bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar penting. Ketika seseorang tidak lagi mencoba memiliki semuanya, ia justru mulai bisa menikmati apa yang sudah dimiliki. Disitulah rasa cukup lahir, dan rasa cukup adalah sesuatu yang sangat mahal di zaman sekarang. Banyak orang berpikir bahwa rasa cukup muncul ketika semua keinginan terpenuhi, padahal kenyataannya tidak begitu. Keinginan manusia selalu berkembang. Ketika satu keinginan tercapai, muncul lagi target baru. Setelah punya motor, ingin mobil. Setelah punya mobil, ingin yang lebih mewah. Setelah punya rumah, ingin yang lebih besar, dan seterusnya. Tidak ada garis akhir kalau kebahagiaan terus digantungkan pada hal eksternal. Karena itu, banyak orang terlihat sukses, tetapi tetap merasa kosong. Mereka terus mengejar tanpa tahu kapan harus berhenti. Hidup sederhana mengajarkan bahwa rasa cukup bukan soal jumlah yang dimiliki, melainkan kemampuan menikmati apa yang ada tanpa terus merasa kurang. Orang yang mampu merasa cukup biasanya hidup jauh lebih damai dibanding orang yang terus lapar validasi dan pencapaian. Kesederhanaan juga membuat hubungan antar manusia terasa lebih tulus. Ketika hidup terlalu berfokus pada status sosial, banyak hubungan akhirnya dibangun atas dasar kepentingan. Orang mulai dinilai dari jabatan, penghasilan, kendaraan, atau penampilan luar. Pertemanan menjadi penuh pencitraan. Banyak orang tersenyum bukan karena nyaman, tetapi karena ingin dianggap penting. Kaum minimalis cenderung lebih menghargai hubungan yang sederhana, tetapi jujur. Mereka lebih menikmati obrolan yang tulus dibanding pesta yang penuh kepalsuan. Mereka tidak terlalu sibuk menjaga gengsi, sehingga lebih mudah menjadi diri sendiri. Dalam hubungan seperti itu, seseorang tidak perlu berpura-pura kaya, kuat, atau sempurna agar diterima. Dan ketika seseorang bisa diterima apa adanya, hati terasa jauh lebih ringan. Di zaman sekarang, banyak orang sebenarnya bukan kelelahan karena pekerjaan semata, tetapi karena terlalu banyak berpura-pura. Berpura-pura kuat saat sebenarnya lelah. Berpura-pura bahagia saat hati kosong. Berpura-pura sukses agar tidak dipandang rendah. Dan berpura-pura mampu mengikuti standar hidup orang lain. Semua kepura-puraan itu menghabiskan energi mental yang sangat besar. Hidup sederhana perlahan memutus kebiasaan itu. Ketika seseorang berhenti terlalu peduli pada penilaian orang lain, ia tidak lagi merasa harus terus memainkan peran tertentu. Ia bisa hidup lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Ia tidak malu hidup sederhana karena harga dirinya tidak lagi ditentukan oleh penampilan luar. Ada kebebasan luar biasa ketika seseorang tidak lagi hidup demi memenuhi ekspektasi semua orang. Kaum minimalis juga biasanya lebih menghargai pengalaman dibanding kepemilikan. Mereka sadar bahwa banyak barang hanya memberi kesenangan sesaat, sementara pengalaman sering meninggalkan makna lebih dalam. Waktu bersama keluarga, perjalanan sederhana, percakapan hangat, momen latak tanpa beban, semua itu jauh lebih membekas dibanding barang mahal yang akhirnya hanya menjadi benda biasa setelah beberapa waktu. Banyak orang menghabiskan hidup mengumpulkan barang, tetapi lupa menciptakan kenangan. Padahal saat usia bertambah, yang paling diingat bukanlah berapa banyak barang yang pernah dimiliki, melainkan bagaimana hidup dijalani dan dengan siapa waktu dihabiskan. Kesederhanaan juga membuat seseorang lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ketika hidup terlalu ramai oleh distraksi, manusia sering kehilangan arah. Mereka terus bergerak tanpa sempat bertanya, apakah jalan yang ditempuh benar-benar sesuai dengan hati mereka. Banyak orang mengejar sesuatu hanya karena lingkungan menganggap itu penting. Mereka mengikuti arus tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Saat hidup mulai disederhanakan, ada ruang untuk merenung. Ada waktu untuk memahami apa yang sebenarnya membuat hati tenang. Ada kesempatan untuk mengenali nilai hidup yang benar-benar penting. Proses ini membuat seseorang lebih sadar bahwa tidak semua hal harus dikejar, tidak semua peluang harus diambil, tidak semua pendapat orang perlu dipikirkan. Banyak orang takut hidup sederhana karena khawatir dianggap gagal. Dunia memang sering memuja kemewahan dan pencapaian besar.
Orang yang sibuk dianggap hebat. Orang yang punya banyak barang dianggap sukses. Orang yang tampil glamor dianggap bahagia. Padahal semua itu belum tentu benar. Banyak orang yang terlihat hebat di luar ternyata hidup dalam tekanan besar. Banyak yang terlihat kaya tetapi tidak pernah tenang. Banyak yang tampak sempurna tetapi sebenarnya sangat kesepian. Kaum minimalis mencoba melihat hidup lebih dalam daripada sekedar tampilan luar. Mereka sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terlihat mencolok. Kadang kebahagiaan justru hadir dalam hidup yang tenang, stabil, dan tidak penuh drama. Kesederhanaan bukan berarti menolak pengemajuan atau menolak kenyamanan. Seseorang tetap boleh punya impian besar, tetap boleh ingin hidup lebih baik, tetap boleh bekerja keras. Bedanya, semua itu dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan kerakusan tanpa batas. Kaum minimalis tidak anti kekayaan. Mereka hanya tidak ingin hidup diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Mereka ingin uang menjadi alat untuk mendukung hidup, bukan menjadi pusat hidup itu sendiri. Ketika seseorang bisa menggunakan uang tanpa menjadikan uang sebagai sumber harga dirinya, hubungan dengan materi menjadi jauh lebih sehat. Hidup sederhana juga mengurangi banyak konflik batin. Banyak tekanan muncul karena seseorang memaksakan hidup di luar kemampuannya. Ada yang rela berutang demi terlihat mapan. Ada yang membeli barang mahal hanya demi gengsi. Ada yang memaksakan gaya hidup tinggi, padahal penghasilannya pas-pasan. Semua itu akhirnya menimbulkan kecemasan berkepanjangan. Hidup menjadi penuh tekanan hanya demi menjaga citra. Kaum minimalis memilih hidup sesuai kemampuan. Mereka tidak merasa harus membuktikan apapun kepada dunia. Mereka lebih memilih ketenangan dibanding pujian sementara. Sikap seperti ini membuat hidup terasa lebih stabil dan tidak mudah goyah oleh tekanan sosial. Semakin dewasa, banyak orang mulai sadar bahwa hidup sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak hal untuk terasa indah. Tubuh sehat, pikiran tenang, hubungan yang baik, makanan yang cukup, dan tempat pulang yang nyaman seringkali sudah lebih dari cukup untuk membuat hidup terasa berarti. Masalahnya, dunia terus membisikkan bahwa semua itu belum cukup. Dunia terus mendorong manusia agar merasa kurang, supaya terus membeli, terus mengejar, terus membandingkan. Karena itu, hidup sederhana sebenarnya adalah bentuk keberanian. Tidak semua orang berani hidup dengan standar yang dibuat sendiri. Banyak yang lebih memilih mengikuti arus, meski lelah. Kaum minimalis berani keluar dari perlombaan itu. Mereka berani mengatakan bahwa hidup tidak harus selalu megah untuk terasa bermakna. Pada akhirnya, hidup sederhana bukan tentang seberapa sedikit barang yang dimiliki, melainkan tentang seberapa damai hati seseorang saat menjalani hidupnya. Ada orang yang punya banyak tetapi terus merasa takut kehilangan. Ada juga orang yang hidup sederhana tetapi bisa tidur nyenyak setiap malam. Ada orang yang terlihat sukses tetapi terus cemas memikirkan penilaian orang lain. Ada juga yang hidup biasa saja tetapi tertawa dengan tulus hampir setiap hari. Kebahagiaan memang sering datang bukan dari apa yang berhasil ditambahkan ke hidup, melainkan dari apa yang berhasil dikurangi. Mengurangi tekanan yang tidak perlu, mengurangi keinginan berlebihan, mengurangi pencitraan, mengurangi perbandingan sosial, dan mengurangi hal-hal yang membuat hati terus gelisah. Ketika semua kebisingan itu mulai berkurang, hidup terasa lebih jernih. Dan di dalam kejernihan itulah, banyak orang akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari kemana-mana, yaitu ketenangan yang sederhana tetapi sangat berharga.